teman-teman, pada konten kali ini saya akan membahas pembahasan dari kelompok kami, di mana pembahasan ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah kami, yaitu etika profesi dan pengembangan diri. Untuk kelompok kami di sini terdiri dari Yohan Osbert Nainggolan dengan NIM 682018-2109. Yang kedua, Yokanan Harya Wisnu Utama dengan NIM 682019-157. Dan saya sendiri, Fernando Julius Sopokua dengan NIM 682019-036. Dalam TAS ini kami akan membahas sebuah sinopsis film, dan kami juga akan menganalisa kasus-kasus yang ada dalam film tersebut menggunakan teori dari materi-materi mata kuliah kami. Di sini film yang kami gunakan sebagai studi kasus yaitu film Swordfish. Di mana film ini merupakan film dengan genre trailer aksi yang dirilis pada tahun 2001, di mana dalam film ini menceritakan tentang Stanley Jackson yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang dimana Stanley Jackson ini merupakan hacker jenius yang telah dihukum karena kegiatan kriminalnya di dunia maya. Tapi kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang agen rahasia misterius, seorang agen bernama Gabriel Sier yang diperankan Travolta, di mana Gabriel ini mengajak Stanley untuk bergabung dalam sebuah proyek yang sangat berbahaya dan ilegal. Dan Gabriel juga memiliki sekelompok orang yang membantunya, termasuk Ginger Knowles yang diperankan oleh Halle Berry. Di sini Gabriel membutuhkan keahlian Stanley untuk mencuri miliaran dolar dari rekening pemerintah yang tersembunyi. Meskipun sempat menolak proyek ini, namun Stanley tergiur oleh tawaran Gabriel tersebut. Ternyata Stanley bermaksud menggunakan uang tersebut untuk mencabut hak asuh anaknya. Tapi selama proses tersebut, Stanley menyadari bahwa misi ini tidak sederhana yang ia kira, karena ada agenda tersembunyi yang melibatkan kepentingan pribadi Gabriel yang gelap dan berbahaya. Meskipun film ini berfokus pada aspek aksi dan drama, ada beberapa elemen dalam ceritanya yang dikaitkan dengan 10 teori. Nah, 10 teori tersebut di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu teori tentang profesionalisme dalam pekerjaan di bidang IT. Di sini teori profesionalisme pekerjaan di bidang IT terdapat dalam aspek seperti keahlian teknis, tanggung jawab, dan integritas profesional. Karakter utama dalam film ini menunjukkan keahlian teknis yang luar biasa dalam hal hacking, tetapi juga terlibat dalam kegiatan ilegal yang bertentangan dengan tanggung jawab dan integritas profesional. Teori yang kedua yaitu organisasi kode etik profesi. Dalam film ini, karakter Heather yang diperankan oleh Hugh Jackman melanggar prinsip etika profesional dengan terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini bertentangan dengan teori yang kami maksud, di mana para profesional di bidang IT diharapkan untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Terus yang ketiga yaitu teori cyber ethnic. Dalam film ini mengangkat isu-isu terkait etika dalam dunia komputer dan internet. Karakter utama dalam film ini terlibat dalam kegiatan hacking yang melibatkan pencurian data pribadi dan keuangan, di mana hal ini melanggar prinsip-prinsip cyber etik yang menekankan perlunya menjaga privasi dan keamanan informasi. Yang keempat, berbicara tentang teori etika bisnis e-commerce, di mana dalam teori ini terdapat elemen yang berkaitan dengan etika bisnis e-commerce, di mana karakter utama terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan pencurian dana elektronik.
Ini melanggar prinsip etika bisnis e-commerce yang mencakup transparansi, kejujuran, dan perlindungan konsumen. Teori yang kelima yaitu teori tentang undang-undang hak cipta. Di sini, teori ini menggambarkan aktivitas hacking yang melibatkan pencurian data dan informasi. Hal ini dapat terkait dengan teori undang-undang hak cipta, di mana pencurian atau penggunaan tanpa izin atau karya atau informasi yang dilindungi hak cipta dianggap ilegal. Yang keenam merupakan teori lisensi software. Mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan teori ini, tapi tema hacking yang ditampilkan dapat menggambarkan upaya untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi atau izin yang sah. Yang ketujuh yaitu tentang teori undang-undang ITE. Mungkin secara spesifik tidak menyoroti aspek-aspek hukum dalam undang-undang ITE atau informasi dan transaksi elektronik, tetapi melalui tindakan hacking yang dilakukan oleh tokoh utama dalam film ini mencerminkan pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data yang melanggar prinsip-prinsip yang mungkin diatur dalam undang-undang ITE. Dan teori yang ke-8 terkait tentang teori cybercrime, di mana aspek-aspek cybercrime yang disajikan melalui adegan-adegan hacking yang terjadi. Karakter utama yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang mencakup pencurian data dan uang secara daring atau dalam jaringan merupakan bentuk cybercrime yang melanggar hukum. Teori yang ke-9 yaitu teori tentang perlindungan privasi, di mana teori ini menggambarkan penyalahgunaan privasi dan keamanan informasi. Tokoh utama yang terlibat dalam kegiatan hacking yang melanggar privasi orang lain, di mana hal ini menyoroti pentingnya perlindungan privasi dalam konteks digital. Yang ke-10, teori yang terakhir berbicara tentang jejaring sosial. Meskipun film ini secara tidak khusus membahas teori jejaring sosial, namun dapat dihubungkan dengan aspek-aspek dalam konteks keamanan informasi dan interaksi sosial yang terjadi di dalam dunia maya. Sekian dari pembahasan kelompok kami yang membahas tentang film Swordfish dan mengaitkannya dengan 10 teori tentang etika profesi dan pengembangan diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.